Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sebagai guru fisika di SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang mengampu kelas 11 IPA, akan memaparkan sebuah permasalahan dan alternatif solusi serta hasil dari apa yang saya temukan, yaitu pada saat saya mengadakan evaluasi hasil belajar terkait materi analisis vektor untuk kelas 11 IPA. Akan saya jelaskan tentang bagaimana hasil beberapa materi-materi yang saya jadikan evaluasi, dan ternyata dari satu kelas yang saya berikan evaluasi, ada sedikitnya ada tiga soal atau tiga materi atau submateri yang menjadi permasalahan, yaitu terjadinya miskonsepsi pembelajaran fisika pada materi analisis vektor. Yang pertama adalah pada saat saya memberikan persoalan tentang materi perubahan vektor posisi. Dari grafik ini saya bisa melihat bahwa soal yang saya berikan tentang materi perubahan vektor posisi ternyata hanya 7 dari 36 siswa yang dapat menjawab benar, atau dalam arti kata hanya sekitar 19,4% yang menjawab benar. Setelah saya mengadakan wawancara kepada anak-anak yang memiliki nilai-nilai tersebut, ternyata akar masalahnya adalah bahwa miskonsepsi mereka itu terhadap pemahaman grafik perpindahan. Jadi mereka ataupun saya juga menduga bahwa mereka salah membaca bagaimana posisi awal dan posisi akhir dari suatu grafik. Mereka biasanya terbiasa dengan membaca grafik yang tidak saya balik atau tidak terbalik begitu. Nah, manakala di dalam persoalan itu grafiknya dibalik, mereka sudah mulai bingung ya, sehingga menjawab dengan jawaban yang salah. Alternatif solusi yang saya dapat tawarkan adalah bahwa tiada lain bahwa siswa perlu diberikan kesempatan untuk membuat analisa secara lebih detail saat pembelajaran. Saat pembelajaran dilakukan, itu berikanlah mereka ruang ataupun waktu yang cukup cukup baik atau cukup diberikan waktu untuk mereka menganalisis secara detail kapan itu posisi atau kapan posisi awal, posisi akhir, bagaimana kalau seandainya soal itu dibalik ya. Yang selanjutnya tentunya ini diperlukan remediasi atau remedial ya bagi anak-anak yang tidak memiliki jawaban yang benar, dengan tujuan untuk memperkuat konsep. Nah, remedial juga sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dan mereduksi miskonsepsi yang terjadi. Sehingga dengan remediasi atau remedial ini, maka hasil daripada upaya-upaya kita ini bahwa konsep si siswa mulai memenuhi harapan. Jadi siswa sudah mulai terbiasa dengan soal-soal yang berubah. Dan ini saya ambil rujukannya adalah dari hasil asesmen formatif pada materi kinematika dengan analisis vektor. Kemudian yang kedua, pada saat saya menampilkan soal tentang menentukan kecepatan rata-rata dari suatu graf lurus, yaitu dari sebuah persamaan posisi, di sini terlihat bahwa hasil asesmen menunjukkan dari grafik bahwa 16 dari 36 siswa hanya menjawab benar atau di bawah 50%, yaitu 44,4%. Biasanya saya menelaah atau meneliti bagaimana ini jawaban-jawaban yang di bawah 75% ataupun 60%. Nah, ini kita cari akar masalahnya setelah saya pelajari dan juga saya berwawancara juga terhadap anak-anak, bahwa
ternyata mereka tuh kurang paham tentang operasi penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat. Ya diduga siswa belum sepenuhnya memahami cara operasi pengurangan bilangan bulat, terutama pada angka-angka yang bertanda negatif atau minus. Ya, jadi alternatif solusinya bahwa ya siswa perlu banyak berlatih menggunakan operasi hitung bilangan bulat selama kegiatan pembelajaran. Lalu lebih banyak diberikan ruang diskusi bersama kawan-kawannya dalam membahas soal-soal kinematika yang melibatkan operasi hitung bilangan bulat. Nah, dari hasil pembacaan masalah ini, ya miskonsepsi bisa dikurangi dan konsep siswa mulai memenuhi harapan, juga siswa terbiasa dengan soal operasi hitung bilangan bulat. Ini pun rujukannya saya ambil daripada soal tentang hasil asesmen formatif materi kinematika dengan analisis vektor. Nah, adapun yang ketiga yang menjadi suatu permasalahan juga adalah pada saat saya menampilkan persoalan tentang fungsi, ya, tentang fungsi daripada posisi yang melibatkan angka pecahan. Manakala saya menanyakan bagaimana sebuah kecepatan itu dapat diturunkan atau dapat dibentuk dari turunan pertama, ya, dari fungsi posisi, namun fungsi posisinya agak sedikit kita buat kompleks, yaitu sedikit dengan menggunakan pecahan. Ternyata sesuai fakta bahwa hasil asesmen itu 10 dari 36 siswa saja yang hanya menjawab benar, atau hanya sekitar 27,8% saja yang menjawab benar. Nah, maka akar masalahnya di sini saya pandang bahwa kekurang pahaman dalam menurunkan fungsi yang diawali dengan bilangan pecahan. Ya, manakala kita memberikan contoh dalam pembelajaran tanpa menggunakan pecahan, kemudian mungkin kita berikan tetapi mereka kurang memahami ataupun kurang fokus, maka diduga siswa sudah merasa bingung pada saat menghadapi angka-angka pecahan yang harus diturunkan. Sehingga rasa sulit ya sudah biasa hinggap dan di benak para siswa. Maka alternatif solusinya ya siswa perlu banyak berlatih agar percaya diri dalam menghadapi soal-soal yang terlihat rumit. Kemudian tentunya remediasi itu hendaknya diberikan tidak hanya menampilkan soal yang serupa, tetapi memberi kesempatan siswa untuk berdiskusi mengapa terjadi kesalahpahaman konsep, ya. Kemudian remedial juga dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memperkuat konsep-konsep matematika. Dalam hal ini adalah yang hubungannya dengan pembelajaran fisika, yaitu masalah turunan fungsi pecahan. Turunan fungsi bagaimana menurunkan fungsi-fungsi, ya, yang memiliki konstanta yang memiliki pecahan. Nah, hasil dari pemecahan masalah ini saya berasa bahwa siswa mulai memiliki konsep yang sesuai harapan. Siswa terbiasa dengan menurunkan angka-angka pecahan pada suatu persamaan posisi, sehingga hal-hal yang demikian tidak akan terjadi lagi. Dan ini adalah rujukannya adalah juga dari hasil asesmen formatif saya, yaitu pada saat saya memberikan soal evaluasi tentang materi kinematika dengan analisis vektor. Jadi demikianlah sekelumit atau secara singkat pemecahan masalah pembelajaran siswa mengenai miskonsepsi pembelajaran fisika pada materi analisis vektor. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.